implementasikan dalam sebuah pendekatan itu beda-beda pendekatan. Ketika sudah berubah, maka pendekatan berubah. Tapi perubahan itu mengalir tetapi tidak hanyut. Kenapa tidak hanyut? Karena tetap pada prinsip kuatul akidah, kuat akidah, kuat keyakinan. Jadi yang tidak boleh terjadi adalah kalau terjadi sebuah perubahan dari masa ke masa tetapi mengalir dan hanyut semua. Nah ini yang banyak sekarang, hanyut. Coba bayangkan saja kehidupan sekarang itu kena racun semua. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai jurnalis pasti sudah paham. Bagaimana narkoba? Narkoba itu tidak jalan, ada yang merekayasa. Tidak bisa itu tadi. Narkoba ini tidak bisa beredar kalau tidak ada yang mengedarkan, dan tidak ada yang mengedarkan kalau tidak ada yang membiayai. Kalau tidak, siapa yang membiayai? Kan ada di belakangnya itu semua. Lalu tujuannya apa? Apakah semata-mata dagang atau tidak? Tidak semata-mata dagang karena memang merusak. Kan itu kan sebenarnya itu. Jadi, oleh karena itu Iwan sekalian, saya sudah mulai dari tadi. Kenapa pendekatan yang saya gunakan dalam dialog ini adalah pendekatan induktif? Saya memulai misalkan dari Gus Miftah. Itu kan pendekatan induktif. Ada sebuah realita. Apakah itu relevan atau tidak? Dilihat dari sisi metodologi itu sudah tidak relevan. Dengan cara-cara seperti itu. Karena itu di dalam kan ada kan. Ud'u ila rabbika ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Kan ada itu. Ada anunya di dalam. Itu sudah jadi. Nah, oleh karena itu maka Rasulullah juga kan di dalam pendekatan dakwah dilakukan kan jangankan memperhatikan zaman. Rasulullah memperhatikan daerah. Daerah yang dikunjungi karakternya seperti apa, berbeda dengan daerah lain. Coba baca dalam sejarah, kita akan lihat semua itu tidak satu pendekatan dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi tergantung bagaimana ciri karakter yang dihadapi. Tetapi caranya beliau lebih banyak menggunakan indirect, bukan direct. Masuk Islam tidak, tetapi Rasulullah dakwah bil hal, berbuat baik. Dan pasti jawabannya, mereka berbuat begitu kepada saya karena mereka tidak tahu siapa saya sebagai Rasul. Kan itu coba Rasulullah kan begitu. Tapi kita kan tidak, lo tidak tahu gua ini begini. Rusak sudah. Tapi Rasul tidak. Karena itu ketika dalam beberapa sejarah misalkan kita lihat, ketika dalam sebuah peristiwa dari masjid ke rumah kemudian ada yang meludahi. Suatu ketika tidak ada lagi yang meludahi, lalu Rasulullah bertanya, mana yang meludahi saya tadi? Oh tidak ada lagi sakit ya Rasulullah. Rasulullah datang melihat. Nah yang ada dalam pikiran masa saya ludahin masih datang. Ini luar biasa hebatnya. Langsung 2 kali syahadat. Atau dakwah bil hal, dakwah apa? Dakwah bil hal itu jauh lebih efektif. Dalam bahasa lain pendekatan budaya jauh lebih efektif daripada sekedar bicara, apalagi kalau misalkan bicara itu cenderung menggurui. Karena pada dasarnya kita manusia ini tidak mau digurui, mau diajak. Karena itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati. Kan ini semua. Jadi ini loh yang terjadi dakwah bil hal. Ada sebuah peristiwa juga di daerah India.